matrilineal dan matrilineal. Kenalkan, nama saya Justin. Menurut kalian apa sih itu sistem kekerabatan matrilineal dan matrilineal? Kalau patrilineal itu tuh dari garis keturunan ayah. Matrilineal itu garis keturunan ibu. Oh, jadi misalnya saya pakai marga ayah, berarti itu sistem kekerabatan matrilineal. Iya. Kira-kira suku mana aja nih yang pakai sistem kekerabatan ini? Kalau patrilineal itu ada Bali dan suku apa ya sebutnya ya? Semua ada lah. Suku Mata. Oh, kalau matrilineal? Minangkabau dan Muso. Miso. Dari kapan aja sih adanya sistem kekerabatan ini? Sejak kapan ada sistem kekerabatan ini diterapkan di lingkungan sekitar gitu? Udah lama sih, soalnya itu gimana ya, udah kayak diterapkan dari Dulu gitu tahun Iya. kala. Di antara dua sistem kekerabatan ini nih, yang mana yang lebih sering ditemui di lingkungan kita? Sistem matrilineal ya. Lebih sering ditemukan di patrilineal ya. Kok bisa? Kenapa nggak matrilineal aja? karena di masa itu tuh pastinya itu dia lebih maju daripada material itu. Sistem kerabatan dapat itu di mana warisan dari perempuan. Oh, kalau matrilineal tuh lebih itu ya cenderung di kayak warisin ke perempuan. Kalau patrilineal Itu lebih ke apa tuh yang cowok sih. laki-laki gitu Iya. ya. Kalian tahu banyak ya tentang sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Iya. Terus kalau ciri-ciri sistem kekerabatan patrilineal itu gimana? Kalau patrilineal itu warisan itu lebih ke diwariskan ke cowok. Karena warisan namanya. Kalau matrilineal Yang dari cewek dan perempuan. kalau boleh tahu nih, kalian berdua nih pakai sistem kekerabatan apa aja? Kalau aku sih pakai patrilineal itu kayak Kalau kamu Patrilineal juga. berarti dari marga ayah dong. ya. Oh sama dong, aku juga dari garis keturunan ayah patrilineal. Oh iya kak, kamu tahu nggak sih kalau misal patrilineal itu dibagi jadi dua, itu ada partai, kalau nggak salah ya itu tuh ayah,
kalau lineal itu tuh garis. Oh. Jadi digabung jadi material. Patrilineal. Itu jadi garis keturunan ayah. Kalau matrilineal Material. Material. berlimpah ya ngomongnya. Material. Not Kamu bantu dong. material. Materi berat. Matrilineal. Material. Matrilineal. Berat. Materi. Lineal. Lineal. Artinya materi itu ibu, kalau lineal tuh garis. Oh, jadi sama aja ya. Kalian tahu banyak juga tentang kedua sistem kekerabatan ini. Misalnya ciri-ciri sistem kekerabatan matrilineal itu apa aja? Warisan nanti diwariskan ke anak laki-laki pada ke anak perempuan. Kalau matrilineal, Kalau material itu diwariskan kepada anak perempuan. ini pada masyarakat matrilineal seorang ayah dianggap sebagai kepala keluarga. Pada masyarakat matrilineal seorang ayah tidak dianggap sebagai kepala keluarga. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Yang menyukai jadi karena di materi kan ibu jadi kepala keluarga, tapi di materi kan apa ya, ayah yang menjadi kepala keluarga dengan kebutuhan keluarga. Kalau di ibu tuh dia yang jadi kepala keluarga ya tadi, yang menjadi kepala keluarga kan. Nah, kalau di itu tuh materi tuh ayah tuh menjadi tulang punggung keluarga. Oh, jadi tadi kan kalian kan bilang nih suku Minangkabau nih mengaku sistem kekerabatan matrilineal. Kenapa kenapa Minangkabau itu menganut sistem kekerabatan matrilineal? Artinya tuh mencintai kekerabatan kaum wanita perempuan. Oh, kalau Batak Kalau Batak itu tuh itu gimana ya jelasinnya? Dianggap lebih itu loh, lebih gimana ya? Lebih apa ya? Lebih maju daripada itu material. oh ya, ada nggak sih sistem kekerabatan yang diambil dari nama ibu dan ayah digabung gitu? Ya, Apa tuh? itu parentral dengan bilateral itu dari gabungan nama ayah dengan ibu. Oh, Jadi itu kayak nama ibu dengan ayah itu digabungin gitu. oke, kita balik lagi nih tentang pewarisan. Apa keuntungan dari warisan matrilineal? Keuntungannya tuh ada di pihak wanita.
wanita lebih banyak mendapatkan kayak warisannya itu lebih banyak didapatkan wanita. Kalau misalnya kerugian nih di sistem pewarisan tentang patrilineal ada nggak? Ada sih kemungkinan tuh ya perempuan itu kesulitan ya. Kebanyakan hartanya dipegang oleh Oh jadi itu kayak lebih ke laki-laki gitu ya. Gimana kalau riset tentang matrilineal? kalau prinsipnya itu kayak apa ya, di wanita tuh lebih penting daripada saya. Kayak wanita lebih berkuasa. Kira-kira nih gimana cara kerja dari segi antara kedua keturunan ini? Dua-duanya kayak Suaranya boleh dibesarkan lagi? kayak artinya dengan materi gitu ya. Kalau di Argentina tuh cara kerjanya tuh warisan akan diwariskan ke anak laki-lakinya. Kalau ya Matrilineal. Matrilineal itu lebih ke warisan ke anak perempuannya. Oke. Ini bagaimana pelaksanaan perkawinan masyarakat yang menganut garis keturunan matrilineal? Kalau itu tuh kayak ya di hati itu lebih banyak market uang kan. Lalu tuh pihak cowok itu mengikuti pihak ceweknya. Harus kayak ditarik masuk lah gitu ya dalam ada di sebenarnya. Bagaimana nih jika daerah yang menganut sistem patrilineal ini mengadakan pesta pernikahan gitu? Itu tuh akan ditanggung oleh pihak pria. Oh, tapi kalau misalnya dua-duanya mau bertanggung jawab dalam hal mengeluarkan totalnya gitu bisa nggak? Oh bisa. Oh, Jadi kayak membantu gitu ya. iya saling membantu lah gitu ya. Ini nih bagaimana suksesi matrilineal ini bekerja? Kalau suksesi itu kayak ini ya, misalnya ada satu keluarga nih, saya kakak adik misalnya kan udah nggak ada nih. Nah nanti adik paling kayak setelah kakak sisa dan anak perempuan lagi dia gantiin, jadi kayak pulang gitu. Oh, penerusnya gitu ya, diterus-terusin gitu ya. Dalam tipe masyarakat manakah garis keturunan patrilineal ini lebih dominan di daerah mana aja? Jadi kalau singlenya ada sih sama ya pokoknya di sana. Oh, Eropa, Cina, sama Jepang. Nih saya dengar nih banyak masyarakat patrilineal yang mempersulit seseorang untuk menceraikan pasangannya. Itu karena kayak prianya tuh masih harus kayak mana ya, kayak gitu seharusnya pokoknya ibunya tuh masih prianya tuh masih harus memberikan uang
kamu Oh, mungkin bertanggung jawab gitu ya, harus tegaknya keluarga iya bertanggung jawab lah sebenarnya ya. Ini nih sistem matrilinear ini kan dibuat oleh suku Minangkabau. Apakah di situ memiliki dampak dari tersendiri, dampak dari suku Minangkabaunya? dampak itu dampak apa jadi Mungkin bebas lah, dampak negatif kah, dampak positif kah? kalau dampaknya ini sudah pihak gimana ya setahu saya jadi ya pihak laki-laki tidak terlalu diitukan ketika disebut oleh wanitanya lebih menjadi kepala keluarga jadi semua urusan diurus sama pihak kita. Jadi kalau misalnya laki-laki tuh berhak bersuara nggak sih? Kemungkinan sih tidak ya. Oh, itu semua diatur gitu lah ya. Kalau misalnya nih di suku Minangkabau sama Batak, apakah ada yang mendukung perkawinan antar sesama marga gitu? Kalau saya iya karena dianggap sebagai satu darah gitu. Oh, jadi nggak boleh gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang melanggar nih, konsekuensinya gimana? Kenyataannya tuh tidak dianggap sah. Oh, jadi itu pokoknya nggak dianggap salah gitu lah sama daerahnya ya. Oke nih, apa alasan dari kedua itu nggak boleh tak diperbolehkan bukan dengan sama warga itu karena apa alasannya? Ini karena itu ya dianggap sesama darah. Oh, jadi kayak masih berhubungan darah mungkin ya, jadi nggak dibolehkan. Masih sekeluarga. Saya dengar-dengar nih tentang patriarki nih. Kamu tahu nggak perbedaan patriarki dengan patrilineal? Kalau di patriarki itu kayak laki-laki itu kayak lebih fokus ke sosial tanggung jawabnya kan. Kalau di pastinya kan kayak mendapatkan itu warisan dari ayah apa gitu. Dia lebih mendapat kewajiban. Kira-kira nih di Indonesia apakah masih ada yang mengalami budaya patriarki ini? Oh, kebanyakan orang Indonesia mengalami patriarki. Berarti masih ada beberapa gitu ya. Oke nih, kita lanjut ya. Bagaimana sistem patrilineal dapat mempengaruhi peran gender dalam masyarakat? Itu tuh dengan apa ya kayak menghiraukan kayak tidak pedulikan mengabaikan perempuan itu terus mendiskriminasi gender. Gimana kalau matrilineal? Kalau matrilineal
Matrilineal. Itu tuh dengan gimana jelaskannya, kayak mungkin kebalikan. Oh, kebalikan dari patrilineal ya, Ya, karena saling bertentangan ya. Ini selanjutnya, bagaimana jika dalam sistem kekerabatan patrilineal kepala keluarga tersebut ada yang meninggal dunia? oh, kalau itu tuh kayak diwarisin ke ayah dari anak yang meninggal itu loh. Oh, jadi tetap nggak jatuh dong ke ibu ya gitu ya, tetap anaknya ya. Tetap ke ayahnya lagi. Apa saja nih norma-norma yang terdapat di sistem kekerabatan patrilineal? Kalau patrilineal kalau patrilineal itu Patrilineal. nah, itu tuh hak waris untuk di tangan anak. Apa ya, itu sih. Ayo ingat lagi, digali lagi. Itu loh, gimana ya jelaskannya, kayak Selain anak laki-laki mewarisi harta dari ayahnya, jadi kayak pemimpin oh, keluarga gitu. menjadi hak tanggung jawab gitu ya. Kalau misalnya matrilineal gimana norma-normanya? Kalau material itu tuh walaupun bagaimanapun tuh ya, itu tuh hanya ibu yang dianggap gitu, sama anak-anaknya hanya ibu yang boleh dikenali. Iya. Kalau konflik yang terjadi di sistem kekerabatan matrilineal apa aja? Kayak apa ya, hak warisan itu kayak rebutan. Oh, jadi perselisihan lah ya, berantem gitu ya. Ya, sama aja dengan apa ya, patrilineal. Matrilineal, dari berbelit-belit nih. Jangan canggung. Oh ini nih, akibat dari perceraian dalam sistem kekerabatan patrilineal, anak-anaknya tuh gimana nih? Anak-anaknya dalam itu tuh mereka berdua kan pisah. Nah, pisahnya itu tuh, tapi anaknya masih dijaga gitu. Oh, gimana dijelaskannya ya? Masih berhubungan gitu mungkinkah? Iya, Karena kan masih saudara nih ya, pasti harus tetap berhubungan dong gitu. Oke, sekarang kita beralih kita gali dikit nih tentang kekerabatan bilateral nih ya. Suku mana aja sih yang menganut sistem ini? kalau saya ingat saya itu ada Madura, Jawa. Madura sama Jawa ya. Apa saja nih faktor penentu kelompok keturunan bilateral? Penentu maksudnya gimana ya? Penentu kayak misalnya mungkin faktor-faktornya tuh dalam bilateral tuh apa aja gitu loh, kayak petunjuk gitu loh, Kayak petunjuknya kayak faktor-faktor yang terdapat dalam situ tuh apa aja? dia tuh gimana ya, kayak Mungkin bisa dijelaskan kayak maknanya tuh apa gitu, bilateral tuh
cara kerjanya tuh gimana sih gitu? Oh, cara kerjanya tuh kayak itu nggak ada kayak panitia Apa sih? Patrilineal. General itu tuh kan gabungan gitu, jadi tuh sama aja marganya. Oh, jadi kalau patrilineal ini nih dari ayah, matrilineal ini dari ibu. Kalau bilateral, Itu gabungan. oh gabung dari dua-dua ini. Iya. Oh, berarti kayak tengah-tengahnya lah ya gitu ya. Apa saja nih dampak sistem kekerabatan bilateral, mau itu negatif atau atau positif terserah. Dampaknya mungkin itu ya lebih dirumuskan itu kan, kayak sama-sama aja gitu. Jadi apa ya, kayak Adil mungkin, adil. kayak aturannya gitu lah. Aturannya sama gitu ya. Gimana kalau perkawinannya? Apakah ada pelanggaran gitu atau bebas? Kalau saya sih bebas. Bebas, jadi boleh ke marga apa aja gitu ya, nggak kayak patrilineal kan harus nggak boleh sama marga nih karena kan dianggap satu darah. Kalau misal bilateral tuh terserah gitu, boleh. Oh, berarti perkawinan bebas nih. Ini nih, kan tadi kan tentang perkawinan nih. Gimana kalau harta warisan sistem kekerabatan bilateral tuh gimana baginya? Baginya itu sama rata. Jadi Oh. semua anaknya itu bagi rata kan, kayak bilateral Patrilineal. dengan marginal. Jadi tuh kayak mulai nih mau ke cowok atau cewek itu terserah gitu ya. Iya. Tapi ada nggak sih biasanya nih bilateral nih ya, lebih dibagi ke warisan lebih dibagi ke yang lebih besar itu ada nggak sih? Kayak misalnya anak perempuan lebih besar, yaitu yang dapat tuh perempuan gitu. Mungkin ada ya, soalnya kan terserah mungkin. Pilih yang mana aja. Tergantung keluarga lah ya. Iya. Oh, jadi ini inti dari sini nih, patrilineal itu lebih ke ayah, matrilineal itu lebih ke ibu. Jadi kalau bilateral tuh di tengah-tengahnya, mau ibu atau ayah gitu ya, gabungannya. Iya benar. Baik, sekian podcast dari kita. Terima kasih karena kamu sudah meluangin waktu untuk berbagi cerita, pengetahuan. Aku jadi lebih tahu tentang dan paham nih tentang apa sih tentang sistem kekerabatan matrilineal serta bilateral ya, yang keluar dari tema ya walaupun. Terima kasih juga ya karena sudah mengundang saya ke podcast ini, dan terima kasih juga yang sudah menonton. Sekian, terima kasih dari kami.